Selamat pagi anak-anak, apa kabar hari ini? Senang sekali kita bisa bertemu kembali pada pagi hari ini meskipun kita tidak bisa bertatap muka. Harapan saya semangat belajar yang paling utama. Oke, baik. Sebelum kita mulai kegiatan kita hari ini, pertama-tama kita awali dengan doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, materi yang kita pelajari hari ini tentang globalisasi. Subtema 1, globalisasi di sekitar kita. Adapun tujuan pembelajaran yang pertama, mampu menjelaskan peran Indonesia dalam lingkup ASEAN, khususnya dalam bidang sosial budaya. Yang kedua, setelah membaca teks eksplanasi, siswa mampu menuliskan informasi penting dari teks eksplanasi tentang cara menghasilkan energi listrik. Yang ketiga, mengidentifikasi proses terjadinya energi listrik pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Jadi anak-anak, sebelumnya saya sudah men-sharekan materi yang kita pelajari hari ini. Itu harapan saya pelajaran kita akan berjalan dengan baik. Oke, kita langsung ke materi yang pertama anak-anak, tentang peran Indonesia, khususnya dalam lingkup ASEAN, dalam bidang sosial budaya. Ya, kita mulai dari posisi dan peran Indonesia di ASEAN. Indonesia merupakan salah satu negara yang terletak di Asia Tenggara. Indonesia juga merupakan pendiri atau pelopor berdirinya ASEAN. Ya. Sekarang kita masuk ke kerjasama ASEAN di bidang sosial budaya. Kerjasama anggota ASEAN ini di bidang sosial ditangani oleh Komite Pengembangan Sosial. Adapun bidang kebudayaannya ditangani oleh dua komite, yaitu Komite Kebudayaan dan Penerangan, serta Komite Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Kerjasama ASEAN di bidang sosial budaya, diantaranya kita lihat sama-sama anak-anak. Yang pertama itu aktif mengirim utusan dalam pertukaran pelajar. Maksudnya di sini anak-anak, begitu besar harapan bangsa Indonesia untuk mengirim putra-putri kita yang berprestasi untuk mengikuti pendidikan di luar negeri. Peran dalam kegiatan kebudayaan. Indonesia mengirim putra-putri yang berbakat. Yang ketiga, memberikan bantuan kemanusiaan, khususnya bagi saudara-saudara kita yang dilanda bencana. Yang keempat, tuan rumah ajang olahraga internasional. Indonesia merupakan tuan rumah olahraga internasional. Kalian pasti tahu, Indonesia merupakan tuan rumah SEA Games tahun 2018 dan Asian Games di Palembang tahun 2014. Itulah bangsa Indonesia. Karena itu bangsa Indonesia merupakan bangsa yang baik, bangsa yang penuh dengan keunikan, bangsa yang memiliki prestasi dibandingkan dengan bangsa-bangsa lain. Oke anak-anak, untuk materi hari ini saya sudah menyiapkan LKPD-nya. Di situ Anda diminta untuk membaca teks bagaimana peran Indonesia di bidang ASEAN, khususnya bidang sosial budaya. Itu tugas yang pertama. Tugas yang keduanya yaitu melengkapi tabel. Melengkapi tabel di sini, anak-anak diminta untuk menuliskan bentuk kerjasama. Di bidang sosialnya apa? Sudah itu apa peran bangsa Indonesia di bidang itu? Seperti itu juga di bidang kebudayaan. Jadi untuk jawaban Anda nanti, Anda diminta foto, kemudian di-upload ke WA Group. Paham anak-anak? Kita masuk ke materi yang berikut. Sumber-sumber energi listrik. Hari ini adalah sumber energi listrik alternatif atau yang disebut PLTA. PLTA ini dia merupakan sumber energi alternatif. Jadi di situ pada gambar ini
kalian baca, dan materi ini saya sudah sharekan kepada anak-anak, tinggal kalian baca nanti untuk keterangan pada gambar. Pada materi ini nanti Anda diminta untuk membaca teks eksplanasi tentang sumber energi listrik. Dari kegiatan ini Anda diminta untuk menulis jawaban yang telah tersedia pada LKPD yang saya telah bagikan. Yang pertama itu, baca kembali teks tersebut, teks eksplanasi, kemudian Anda diminta untuk menulis di paragraf pertama itu, apa topik masalah. Di paragraf kedua, deret penjelas atau kalimat inti pada tiap paragraf. Dan yang ketiga, tuliskan kesimpulan serta saran dari teks yang Anda baca. Paham anak-anak? Jawaban Anda akan difoto, kemudian diupload ke WA Group. Oke, kita masuk ke muatan IPA. Kita amati gambar. Ini adalah gambar pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Pada pembangkit listrik tenaga mikrohidro ini, komponen utamanya adalah turbin. Yang kedua adalah generator. Turbin tersebut harus bergerak untuk menghasilkan energi gerak yang kemudian diubah menjadi energi listrik. Jadi untuk kegiatan kalian pada LKPD, Anda diminta untuk mengamati gambar pembangkit listrik tenaga mikrohidro, kemudian Anda tulis bagaimana proses menghasilkan energi listrik. Harapan saya dari pelajaran yang telah kita jalani hari ini, Anda bisa mengetahui kira-kira apa peran Indonesia di negara-negara ASEAN. Dan yang kedua, Anda bisa mengetahui sumber-sumber energi listrik. Dan yang ketiga tadi, pelajaran yang ketiga berkaitan dengan energi listrik pembangkit tenaga mikrohidro, itu juga merupakan PLTA. Jadi harapannya semua kegiatan kita hari ini Anda dapat pahami, Anda dapat menjelaskannya kepada orang lain. Dan untuk tugasnya anak-anak, Anda diminta untuk menulis jenis-jenis produk yang terdapat di lingkungan kalian. Sudah itu kamu tulis asal negaranya dari mana, dari produk yang telah Anda tulis. Pelajaran kita hari ini cukup sampai di sini dulu. Untuk itu mari kita tutup dengan doa. Berdoa mulai. Selesai.